Halo adik-adik, berjumpa lagi bersama saya Frater Ian Jovi Sianturi. Hari ini kita akan mempelajari tentang doa permohonan. Pasti adik-adik sudah tahu itu apa doa permohonan, karena adik-adik pasti sering meminta atau memohon kepada orang tua kan? Meminta boneka, meminta tas, meminta HP untuk bermain game, meminta buku, meminta pensil, meminta kamera. Itu adalah contoh dari permohonan, contoh dari permintaan. Doa permohonan itu hampir sama seperti yang adik-adik lakukan. Tetapi doa permohonan yang akan kita pelajari di sini adalah doa yang ditujukan kepada Tuhan. Kita memohon sesuatu, kita meminta sesuatu kepada Tuhan. Dalam keseharian kita sering mengalami kesulitan. Adik-adik bisa memohon kepada Tuhan, Tuhan, berikanlah saya kemudahan. Ketika adik-adik mau ujian atau belajar, Tuhan, saya memohon supaya Tuhan mendampingi saya. Ketika keluarga adik-adik dalam masalah, orang tua bertengkar, adik-adik bisa memohon, Tuhan, saya memohon supaya orang tua kami bisa hidup rukun. Sesederhana itu doa permohonan yang ditujukan kepada Tuhan tidak langsung Tuhan kabulkan. Kenapa? Karena Tuhan ingin meminta kesungguhan kepada kita. Ada sebuah cerita tentang seorang anak namanya Beppo. Cerita ini akan membantu adik-adik untuk mengetahui bagaimana sih cara memohon itu. Cara sederhananya akan ditunjukkan oleh cerita dari Beppo. Mari kita mendengarkan. Ada seorang anak kecil berusia 8 tahun. Kira-kira ia masih kelas 2 SD. Ia bernama Beppo. Ayah dan ibunya sangat miskin. Mereka tinggal di suatu kota kecil bernama Arcole di Italia. Selain Beppo, keluarga itu mempunyai 5 anak. Mereka tinggal berhimpit-himpitan di dalam rumahnya yang kecil dan sederhana. Tetapi mereka selalu kekurangan makanan dan pakaian. Pada suatu hari, Beppo pulang dari sekolah. Beppo membeli sebuah balon dan pergi ke bukit di dekat rumahnya. Di puncak bukit itu ia menulis surat yang ditujukan kepada Tuhan. Beppo menulis, Tuhan yang terkasih, Beppo, kakak dan adik-adik Beppo sangat miskin. Kami selalu kekurangan makanan dan pakaian. Musim dingin sudah dekat. Apakah Tuhan bisa mengirimkan beberapa potong pakaian? Walaupun itu pakaian bekas, aku sangat senang menerimanya. Salam hormat saya, Tuhan Yesus. Beppo melipat suratnya, diikatnya pada balon itu, lalu dilepaskannya ke udara. Balon bersama surat itu naik sampai menghilang di langit biru. Beberapa hari kemudian, ketika Beppo belum juga mendapat jawaban, pakaiannya belum ada, ia membeli lagi sebuah balon, mendaki bukit, menulis kepada Bapa lagi, kepada Tuhan Yesus. Lalu ia melepaskan balon itu sampai menghilang di langit biru. Tetapi ia belum juga mendapat jawaban. Permohonannya belum dikabulkan. Tetapi ia
dengan sungguh-sungguh menulis suratnya seminggu sekali. Ia sangat rajin memohon kepada Tuhan. Akhirnya pada suatu hari, Tuhan menjawab surat Beppo. Beppo mendapat sebuah paket yang cukup besar. Isi paket itu adalah beberapa potong pakaian baru, seperti yang ia minta. Lalu ia pergi lari ke bukit, berlutut di sana dan bersyukur, dan berterima kasih kepada Tuhan karena telah mengabulkan permohonannya. Adik-adik yang terkasih, ternyata permohonan Beppo telah dikabulkan oleh Tuhan. Kenapa permohonan Beppo dikabulkan? Nah, pada suatu hari, ketika Beppo menulis surat kepada Tuhan, balonnya pecah dan surat itu tersangkut di sebuah pohon. Lalu Tuhan menggerakkan hati seorang bapa yang kaya. Lalu ia melihat surat itu. Dari surat itu, ia merasa tergerak untuk menyumbangkan pakaian baru untuk Beppo. Maka bapak itu mengirimkan pakaian kepada rumah Beppo, dan Beppo sangat senang karena permohonannya dikabulkan. Adik-adik yang terkasih, cerita ini sangat sederhana, tetapi cerita ini ingin mengajak kita supaya dalam berdoa, dalam memohon sesuatu, dalam meminta sesuatu, kita harus sungguh-sungguh. Kalau hari ini doa kita tidak dikabulkan, kalau hari ini kita tidak diberi sesuatu oleh Tuhan, tetaplah berdoa, tetap memohon, karena Tuhan selalu punya rencana baik untuk kita. Nanti Dia akan mengirim orang baik kepada kita, sehingga doa kita dikabulkan. Adik-adik yang terkasih, seperti yang Yesus katakan dalam Injil, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Anak-anak Yesus yang mencari, maka dia akan menemukan. Anak-anak Yesus yang meminta, maka dia akan diberi. Anak-anak Yesus yang mengetuk pintu, pintu akan dibukakan baginya. Adik-adik yang terkasih, kita semua ini anak-anak Yesus. Maka jangan lupa untuk sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, sungguh-sungguh memohon kepada Tuhan. Meskipun itu sederhana, tetaplah berdoa. Nah, pelajaran kita sudah selesai. Ada beberapa rangkuman supaya adik-adik bisa menuliskannya di rumah, atau bisa mengetahui apa sih yang adik dapat dari pelajaran hari ini. Pertama, Yesus meminta kita supaya kita bertekun dalam doa. Yang kedua, doa permohonan adalah doa meminta sesuatu kepada Tuhan dengan penuh kepercayaan dan harapan. Yang ketiga, kita hendaknya meminta kepada Tuhan dengan tulus hati dan rendah hati. Semoga dari pelajaran hari ini, adik-adik bisa menyusun sebuah doa permohonan yang singkat dan berdoa kepada Tuhan. Ingat, jangan cepat bosan. Doa permohonan kita tidak langsung dikabulkan, tetapi Tuhan akan melihat ketekunan kita untuk berdoa. Selamat adik-adik telah menyelesaikan pelajaran hari ini. Sekian dan sampai jumpa.